Hi friends, are you ready? Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Kestiga Ramba dengan NIM 2102-11003. Ini tugas dari Askep Persalinan S1 Kebidanan. Jangan lupa subscribe guys. Nah, pertama-tama di sini Kesti mau jelasin dulu nih mekanisme persalinan normal itu sebenarnya apa sih? Gitu kan. Nah, mekanisme persalinan itu merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat melewati panggul. Nah, di sini Kesti mau ngejelasin 7 mekanisme persalinan normal, yaitu enlargement, penurunan kepala, fleksi, rotasi dalam, ekstensi, rotasi luar, dan ekspulsi. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, di sini kasih bantu jawab atau kasih tahu ya teman-teman. Yang pertama itu ada enlargement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah pada nulipara. Enlargement terjadi pada akhir kehamilan, namun pada multipara dan beberapa nulipara lainnya terjadi pada awal persalinan. Lalu gerakan yang kedua, ada turunnya kepala janin. Ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh kekuatan menggenjang ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu sintiklismus dan antiklismus. Sintiklismus yaitu ketika kepala janin berada pada posisi sutura sagittaris, terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepatnya di antara simfisis dan promotorium. Jadi 2 yaitu pertama asiklitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promotorium sehingga os variental depan lebih rendah dibanding os variental belakang. Sedangkan asiklisme posterior yaitu keadaan bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan. Nah, gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Segera setelah bagian tubuh janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal, fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan dengan arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat ini fleksi diameter von occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipitoid problematika yang berukuran 9,5 sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada putaran faksi dalam atau internal rotation. Adalah putaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Oke, selanjutnya yaitu gerakan ekstensi atau kepala mendongak. Ini merupakan gerakan occiput yang berhimpit langsung pada mogniferiour simfisis pubis.
Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Gerakan selanjutnya ada putaran gerakan faksi luar atau external rotation, merupakan gerakan ubun kecil ke arah punggung janin bagian belakang. Kepala berhadapan dengan tubel sidiakum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putar restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Dan untuk gerakan yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang parietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis, dan perineum akan direnggang oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomokrion, kelahiran bahu belakang, dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, di sini juga Kesti mau ngasih tahu teman-teman sekalian 5P dalam persalinan normal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses persalinan normal yang dikenal dengan istilah 5P. 5P itu apa sih? Nah, di sini Kesti mau ngasih tahu nih, 5P yaitu power, passage, passenger, psikis ibu persalin, dan penolong persalinan.